Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wilda dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama, Nailu Saadah dengan NIM 4320025. Yang kedua, Zulfa Asnifala dengan NIM 4320050. Dan yang ketiga, Nofisat Fitri dengan NIM 4320072. Pengertian regresi linear sederhana. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1986. Secara umum, analisis regresi adalah kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan dengan satu atau dua variabel yang menerangkan. Analisis regresi linear sederhana adalah metode yang digunakan untuk menguji beberapa jauh hubungan antara variabel penyebab X terhadap variabel akibat Y. Variabel penyebab sering digunakan sebagai X atau disebut prediktor, sedangkan variabel akibat digambarkan sebagai Y atau disebut dengan respon. Regresi linear sederhana juga merupakan metode statistik yang digunakan dalam produksi untuk meramalkan atau memprediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Analisis regresi adalah bersifat asimetri atau dua arah. Teknik regresi membuat prediksi nilai dengan nilai yang ada pada satu variabel yang disebut sebagai variabel independen pada variabel lain yang disebut dengan dependen. Dalam hal ini tujuannya bukan bermaksud membuat prediksi yang sempurna. Dengan informasi pada independen bermaksud membuat prediksi nilai variabel dependen dengan error yang sekecil-kecilnya. Namun kenyataannya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat jarang sekali sesederhana itu. Biasanya banyak faktor yang menentukan atau dapat mempengaruhi variabel terikat. Untuk kasus tersebut, maka akan diselesaikan dengan regresi linear berganda. Konsep dasar regresi linear sederhana. Pada suatu nilai X tertentu akan terdapat banyak kemungkinan nilai-nilai Y akan terdistribusi mengikuti suatu fungsi peluang tertentu, distribusi normal dengan nilai rata-rata Y dan nilai varian sigma kuadrat tertentu. Nilai rata-rata Y diasumsikan berubah secara sistematik mengikuti perubahan nilai X yang digambarkan dalam bentuk garis linear. Nilai varian sigma kuadrat pada setiap nilai X akan sama. Dalam analisis regresi linear sederhana yang harus diketahui adalah variabel bebas atau independen atau tidak terikat. Biasanya disimbolkan dengan X huruf kapital adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel tidak bebas atau dependen atau terikat. Biasanya disimbolkan dengan Y huruf kapital adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi antara lain: 1. Hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. 2. Hubungan jumlah pekerjaan dengan output yang diproduksi. Yang ketiga, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Kemudian istilah dalam regresi linear sederhana. Yang pertama, koefisien korelasi atau R, yaitu nilai yang menyatakan kuat atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Yang kedua, koefisien determinasi regresi atau R pangkat kuadrat, yaitu nilai yang menunjukkan seberapa besar pengurangan variasi dalam Y atau variabel dependen saat satu atau lebih
X atau variabel independen masuk ke dalam model regresi. Kemudian, besarnya sumbangan atau andil dari variabel X terhadap variasi atau naik turunnya Y. Yang ketiga, standar error koefisien regresi atau Y, yaitu ukuran dari ketepatan koefisien regresi dalam memprediksi nilai populasinya. Standar error diukur berdasarkan akar kuadrat dari deviasi atau varians koefisien regresi sampel dengan koefisien regresi populasi. Yang keempat, konstanta atau A, merupakan perpotongan garis regresi dengan sumbu Y atau nilai estimate jika X sama dengan 0. Kemudian, koefisien arah dari regresi linear atau B, yaitu nilai yang menunjukkan seberapa besar perubahan nilai Y atau variabel dependen saat X atau variabel independen bertambah. Asumsi-asumsi guna melakukan analisis regresi linear sederhana. Asumsi-asumsi dasar yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi linear sederhana adalah: yang pertama, model regresi harus linear secara parameter, yaitu uji linearitas. Yang kedua, berdistribusi normal, yaitu uji normalitas. Yang ketiga, varians data sama, yaitu uji homogenitas. Kemudian, asumsi klasik regresi, yaitu yang pertama, tidak ada korelasi antara variabel bebas atau hubungan linear sempurna, yaitu uji multikolinearitas. Yang kedua, varians masing-masing error selalu konstan, yaitu uji heteroskedasitas. Yang ketiga, tidak ada korelasi antara error yang satu dengan error yang lainnya, yaitu uji autokorelasi. Yang terakhir, masing-masing error berdistribusi normal dengan mean 0 dan standar deviasi tetap. Kemudian, terdapat cara mendapatkan garis regresi. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan garis regresi, yaitu yang pertama, cara bebas atau freehand method. Kelemahannya adalah tidak ada metode baku yang dipercaya karena tiap orang bisa berbeda. Yang kedua, menghubungkan dua titik yang terendah dan tertinggi. Kelemahannya adalah persamaan regresi ini hanya menggunakan dua titik terendah dan tertinggi saja, sedangkan titik yang lainnya dihiraukan dan itu sangat berbahaya jika ada nilai ekstrim. Kemudian yang ketiga, membagi data menjadi dua kelompok yang sama, kemudian masing-masing dicari rata-ratanya. Kelebihannya adalah sudah mengikutkan semua titik karena dicari rata-ratanya. Ini adalah cara terbaik daripada dua cara di atas. Kemudian yang terakhir, metode kuadrat terkecil. Metode ini diperkenalkan oleh Gauss. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Novi Safitri. Baik, akan saya lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai model linier sederhana. Rumusnya, YI sama dengan beta plus beta 1 kali XI kali error I kali dalam kurung NI, di mana YI merupakan nilai dari variabel dependen pada observasi ke-1, beta dan beta topi merupakan parameter model, error I merupakan komponen error atau pengaruh variabel bebas lain selain variabel X. XI adalah nilai variabel bebas X pada observasi ke I, dan N adalah banyaknya data observasi atau sampel. Catatan, beta dan beta 1 disebut juga koefisien regresi. Beta merupakan intercept dan beta 1 merupakan slope atau gradien garis yang menyatakan perubahan nilai Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. Selanjutnya ada estimasi parameter. Metode estimasi yang digunakan pada regresi linear sederhana adalah metode kuadrat terkecil atau least square method, sehingga estimasi parameternya beta topi 1 sama dengan sigma kali dalam kurung X1 min X bar kali dalam kurung Y1 min Y bar per sigma kali kuadrat dari X1 min X bar, atau beta topi 0 sama dengan Y bar min beta topi 1 kali X. Estimasi untuk Y jika X diketahui, Y topi I sama dengan beta topi plus beta topi 1 kali XI. Sifat estimator least squares.
Jika semua asumsi yang diberlakukan terhadap model regresi terpenuhi, maka menurut suatu teorema estimator tersebut akan bersifat true, best linear unbiased estimator. Maksudnya adalah ada hubungan yang sempurna, linear, dan pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Sedangkan jika asumsi tidak terpenuhi, maka bisa dilakukan dengan cara mengubah sedikit datanya, atau bisa dengan menggunakan teknik lain dari regresi, karena regresi hanya digunakan apabila semua asumsi terpenuhi. Cara menghitung koefisien determinasi. Dalam regresi linier sederhana, koefisien determinasi atau R² diartikan sebagai ukuran kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians terikat. Karena koefisien determinasi atau R² merupakan kuadrat dari koefisien korelasi atau R, maka rumus koefisien determinasi sama dengan rumus koefisien korelasi yang dipangkatkan. Rumusnya R² sama dengan kuadrat dari N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y kuadrat. Misalkan jika diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,92, maka koefisien determinasinya adalah 0,85, didapat dari 0,92 kuadrat. Artinya, kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varian-variabel terikatnya sebesar 85%, atau masih terdapat sekitar 15% varian-variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lain. Kemudian ada langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama, menentukan hipotesis uji. HO, beta sama dengan 0. Maksudnya, tidak ada pengaruh antara variabel bebas X terhadap variabel tidak bebas Y. H1, beta tidak sama dengan 0. Maksudnya, ada pengaruh antara variabel bebas X terhadap variabel tidak bebas Y. Yang kedua, menentukan tingkat signifikan. Tingkat signifikasi yang biasa digunakan adalah 5%. Adapun yang lainnya adalah 1% sampai 10%. Yang ketiga, menentukan daerah penolakan HO atau daerah kritis. Bentuk pengujiannya dapat digunakan uji T dua arah. Yang pertama, HO akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau min T hitung lebih kecil dari min T tabel, berarti H1 diterima. HO akan diterima jika min T hitung lebih kecil dari T tabel atau T tabel lebih kecil dari T hitung, berarti H1 ditolak. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zulfa Aznifalah. 4. Menentukan T hitung. T hitung sama dengan R akar N min 2 per akar 1 min R kuadrat. 5. Keputusan membandingkan T hitung dengan T tabel. Yang keenam, kesimpulan, apakah ada pengaruh antara variabel bebas X terhadap variabel tidak bebas Y. Contoh kasus suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Bagaimana menganalisis kasus ini? Untuk menganalisis kasus ini, hal-hal yang dilakukan adalah 1. Tujuan. Apakah konsumsi jumlah kalori per hari mempengaruhi berat badan mahasiswa? 2. Variabel X, variabel bebas atau prediktor, sama dengan jumlah kalori per hari. Y, variabel tak bebas atau respon, sama dengan berat badan. Tabel bantu yang dibuat untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan. 1. X 530, Y 280900, Y 89, Y kuadrat 7921, XY 47170. 2. X 300, X kuadrat 90.000, Y 48, Y kuadrat 2304, XY 14.400. 3. X 358, X kuadrat 128.164, Y 56, Y kuadrat 3136, XY 200,
20048, X yang keempat, X 510, X kuadrat 260 100, Y 72, Y kuadrat 5184, XY 36720, 5, X 302, X kuadrat 91204, Y 54, Y kuadrat 2916, XY 16308. Kemudian nomor 6, X 300, X kuadrat 90.000, Y 42, Y kuadrat 1764, XY 12.600. 7, X 387, X kuadrat 149769, Y 60, Y kuadrat 3600, XY 23220. Kemudian nomor 8, X 527, X kuadrat 2777729, Y 85, Y kuadrat 7225, dan XY 44795. Nomor 9, X 415, X kuadrat 172225, Y 63, Y kuadrat 3969, XY 26149. Kemudian nomor 10, X 512, X kuadrat 262144, Y 74, Y kuadrat 5476, dan XY 37888, sehingga sigma X 4141, sigma kuadrat 1802235, sigma Y 643, sigma Y kuadrat 43495, dan sigma XY 279294. Menentukan koefisien regresi B. B sama dengan N sigma XI YI min sigma XI kali sigma YI per N sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat sama dengan 10 kali 279294 min 4141 kali 614 per 10 kali 1802235 min 4141 kuadrat sama dengan 130227 per 874469 sama dengan 0,14892 dibulatkan menjadi 0,149. Kemudian menentukan konstan A. A sama dengan sigma YI kali sigma XI kuadrat min sigma XI kali sigma XI YI per N sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat sama dengan 643 kali 1802235 min 4141 kali 279294 per 10 kali 1802235 min 4141 kuadrat sama dengan 228051 per 8744469 sehingga hasilnya adalah 2,608. Sehingga model persamaan regresi linier sederhananya adalah Y sama dengan 2,608 plus 0,149X. Selanjutnya, menentukan koefisien relasi dengan rumus R sama dengan N dikali sigma dikali XI dikali YI dikurangi sigma dikali XI dikali sigma dikali YI per akar N dikali sigma dikali XI kuadrat dikurangi sigma dikali XI pangkat kuadrat dikali N dikali sigma dikali YI kuadrat dikurangi sigma dikali YI pangkat kuadrat sama dengan 10 dikali 279.294 dikurangi 4.141 dikali 643 per akar 10 dikali 1.802.235 dikurangi 4.141
pangkat kuadrat dikali 10 dikali 43.495 dikurangi 643 pangkat kuadrat sama dengan 130.277 per 130.120,2318 sama dengan 0,95. Nilai ini memberi arti bahwa hubungan variabel bebas atau prediktor X dengan variabel terikat atau respons Y adalah sangat kuat. Persentasenya 95%, jadi berat badan memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Kemudian, koefisien determinasinya adalah R pangkat kuadrat sama dengan 0,90. Nilai ini berarti bahwa 90% variabel bebas atau prediktor X menerangkan atau menjelaskan variabel tak bebas atau respon Y dan 10% dijelaskan oleh variabel lainnya. Kemudian menentukan T hitung. Diketahui koefisien determinasi atau R kuadrat sama dengan 0,90. Koefisien korelasi atau R sama dengan 0,95, jumlah data N sama dengan 10. Hipotesis yang diasumsikan atau diajukan sama dengan H0 dibagi beta sama dengan 0. Variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. H1 dibagi beta tidak sama dengan 0. Variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Nilai T hitung yaitu dengan rumus T sama dengan R akar N dikurangi 2 per akar 1 dikurangi R kuadrat sama dengan 0,95 dikali akar 10 dikurangi 2 per akar 1 dikurangi 0,90 sama dengan 8,497. Berarti T hitungnya sama dengan 8,497. Derajat kebebasan atau TF sama dengan N dikurangi K sama dengan 10 dikurangi 2, yaitu 8. Selanjutnya, dengan menggunakan tabel uji T untuk taraf signifikan, alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 8. Maka diperoleh nilai T pada tabel yaitu 2,306. Kemudian membandingkan T hitung dengan T tabel, yaitu T hitung lebih besar dari T tabel, sama dengan minus lebih besar dari 8,497 lebih besar 2,306. Kesimpulannya, nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga dikatakan bahwa ada pengaruh nyata atau signifikan variabel prediktor X terhadap variabel respon Y dengan taraf signifikan 5%. Kemudian, metode analisis regresi linear sederhana, yaitu rumusnya Y sama dengan A ditambah B kali X. Keterangannya, Y sama dengan variabel dependen atau variabel terikat. X adalah variabel independen atau variabel bebas. A adalah konstanta, yaitu jika nilai X sama dengan 0 maka Y-nya A. B adalah koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Dalam analisis regresi linear sederhana adalah menentukan nilai konstanta A dan koefisien B. Apakah koefisien B bernilai positif atau negatif? Apakah koefisien B bernilai 0 atau tidak? Jika B sama dengan 0, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas X terhadap variabel tidak bebas Y. B kurang dari 0. Berarti hubungan yang berbalik arah antara variabel bebas X dengan variabel tidak bebas Y. B lebih besar dari 0. Berarti hubungan yang searah antara variabel bebas X dengan
dengan variabel tidak bebas, Y. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. A sama dengan sigma dikali Y dikali sigma dikali X kuadrat dikurangi sigma dikali X dikali sigma dikali X kali Y per N dikali sigma kali X kuadrat dikurangi sigma dikali X pangkat kuadrat. Kemudian rumus B sama dengan N dikali sigma dikali X dikali Y dikurangi sigma dikali X dikali sigma dikali Y per N dikali sigma dikali X kuadrat dikurangi sigma dikali X. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan analisis regresi linear sederhana. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, identifikasikan variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau respon. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Keempat, hitung X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Yang keenam, buatkan model persamaan regresi linear sederhana. Yang terakhir, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atas variabel akibat. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini sudah ada contoh kasus dan penyelesaiannya. Seseorang akan menjual mobil, namun ia kebingungan dalam mematok harga penjualan. Seseorang tersebut akhirnya mengumpulkan data sebanyak 11 untuk bisa memprediksi harga penjualan mobil tersebut dengan melihat usia mobil. Penyelesaian, langkah pertama, melakukan penentuan tujuan. Tujuannya yaitu untuk memprediksi harga mobil. Langkah kedua, identifikasikan variabel penyebab dan variabel akibat. Variabel penyebab atau X yaitu usia mobil dan variabel akibat atau Y yaitu harga mobil. Langkah ketiga yaitu melakukan pengumpulan data. Nah, di sini sudah ada sebanyak 11 data, bisa dilihat dalam tabel. Langkah keempat, hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY dan total dari masing-masingnya. Yang pertama, jika usia mobil 5 tahun, maka harga mobilnya $85. X kuadrat diperoleh dari 5 kuadrat sama dengan 25. Y kuadrat diperoleh dari 85 kuadrat sama dengan 7.225. XY diperoleh dari 5 kali 85 sama dengan 425. Yang kedua, jika usia mobil 4 tahun, maka harga mobilnya $103. X kuadrat diperoleh dari 4 kuadrat sama dengan 16, Y kuadrat diperoleh dari 103 kuadrat sama dengan 10.609, dan XY diperoleh dari 4 kali 103 sama dengan 412. Sampai seterusnya. Kemudian langkah yang kelima yaitu hitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Yang pertama, menghitung konstanta. A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat sama dengan 975 dikali 326 dikurangi 58 dikurangi 4732 per 11 kali 326 dikurangi 58 kuadrat sama dengan 317.850 dikurangi 274.456 per 3.586 dikurangi 3.364 sama dengan 43.394 dibagi 2.222 sama dengan 195,46. Kemudian menghitung koefisien regresi. B sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat min sigma X sama dengan 11 kali 4.732 dikurangi 58 kali 975 per 11 kali 326 dikurangi 170 sama dengan 52.052 dikurangi 56.550 per
3.586 dikurangi 170 sama dengan min 4.498 dibagi 3.416. Hasilnya min 1,31. Kemudian langkah yang keenam yaitu membuat model persamaan regresi. Y sama dengan A plus BX sama dengan 195,46 plus dalam kurung min 1,31 sama dengan 195 min 1,31. Langkah yang ketujuh yaitu lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Y sama dengan 195,46 dikurangi 1,31 kali 7 sama dengan 195,46 dikurangi 9,17 sama dengan 186,29. Jadi jika usia mobil 7 tahun, maka harga mobilnya adalah $186,29. Prediksi yang kedua yaitu jika harga mobil yang ditargetkan adalah $175, maka berapakah usia mobilnya? Y sama dengan 195,46 dikurangi 1,31 X. 175 sama dengan 195,46 dikurangi 1,31 X. Min 1,31 X sama dengan 175 dikurangi 195,46. Min 1,31 X sama dengan min 20,46. X sama dengan min 20,46 dibagi min 1,31. X sama dengan 15,61. Jadi jika harga mobil yang ditargetkan adalah $175, maka usia mobilnya adalah 15,61 tahun. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok 12. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.